zaman dahulu di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Santana Datu Muangge, atau yang biasa disebut dengan nama Datu Luwu. Datu Luwu adalah seorang raja yang sangat arif, bijaksana, dan gagah perkasa. Karenanya lah rakyat di negeri ini hidup dengan sangat makmur. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita dan juga ramah. Putri itu bernama Putri Tadampalik. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat Putri Tadampalik dikenal hingga ke pelosok negeri. Bahkan berita tentang Putri Tadampalik terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra mahkota yang gagah dan juga tampan. Raja Bone bermaksud untuk meminang Putri Tadampalik untuk putranya, sehingga diutuslah rombongan perwiranya menuju ke Kerajaan Luwu. Mendengar kabar akan datang utusan dari Bone untuk meminang putrinya, Datu Luwu sangat bingung. Setiap hari ia memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, putri dari keturunan Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Namun, jika dia menolak pinangan itu, pasti akan terjadi peperangan yang amat sangat dahsyat. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar saja aku yang dibutuhkan Dewi, asalkan merekaku selamat, ucap Datu Luwu dalam hati. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Kerajaan Bone. Mereka datang dengan sangat ramah. Tidak ada seorang prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Datu Luwu menyambutnya dengan sangat ramah. Setelah mengutarakan maksudnya, Datu Luwu tidak langsung menjawab pinangan itu. Utusan dari Bone memahami hal itu. Akhirnya mereka pun kembali ke Bone. Sungguh aneh, keesokan harinya Putri Tadampalik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang sangat menjijikkan dan juga berbau anyir. Bahkan para tabib istana pun tidak sanggup untuk menyembuhkan Putri Tadampalik. Semakin hari, penyakit Putri Tadampalik semakin parah. Jika tidak segera diasingkan, rakyat Luwu pasti akan tertular penyakit Putri Tadampalik. Datu Luwu pusing dibuatnya. Ia berpikir keras. Setelah beberapa saat ia berpikir, akhirnya ia menemukan cara agar rakyat Luwu tidak tertular penyakit putrinya, yaitu Putri Tadampalik harus segera diasingkan keluar dari negeri Luwu. Walau berat dan hancur rasanya Datu Luwu melepas putrinya. Pergilah Putri Tadampalik dan pengikut setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebilah keris pusaka kepada Putri Tadampalik. Berbulan-bulan sudah Putri Tadampalik dan pengikutnya berlayar. Tibalah mereka di sebuah pulau. Di sana, seorang pengikut Putri Tadampalik menemukan buah wajo. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Wajo. Mereka mulai membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Mereka juga mulai melakukan cocok tanam. Di suatu hari, Putri Tadampalik sedang duduk di pinggir danau. Ia melihat seekor kerbau berwarna putih. Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu. Sehingga diusirlah kerbau itu. Namun semakin diusir, kerbau itu semakin mendekat dan akhirnya menerjang Putri Tadampalik hingga pingsan. Setelah siuman, bukan kepalang kagetnya Putri Tadampalik melihat kerbau itu
bahkan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Karena jasanya ini, kerbau bule dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Pada suatu malam, Putri Tadampalik bermimpi. Ia didatangi oleh seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tadampalik. Putri Tadampalik pun terbangun dari tidurnya. Ia mengira mimpi itu adalah pertanda yang baik untuknya. Sementara itu di negeri Bone, putra mahkota sedang asyik berburu. Ia berburu ditemani oleh panglima besar kerajaan Bone yang bernama Andre Guru Pakanranyang dan juga rombongan prajurit pengawal kerajaan Bone. Karena terlalu asyik berburu, putra mahkota pun terpisah dari rombongannya. Hari sudah semakin larut. Putra mahkota pun harus bermalam di dalam hutan. Ia mencoba untuk memejamkan matanya, namun suara-suara hewan malam membuatnya sulit untuk tertidur. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Ia pun segera menuju ke sumber cahaya tersebut. Sesampainya di sana, hari sudah sangat larut. Ia pun memberanikan diri untuk memasuki sebuah gubuk yang terlihat kosong. Betapa terkejutnya putra mahkota melihat gadis cantik sedang memasak air. Gadis cantik itu adalah Putri Tadampalik. Aduhai, betapa cantiknya gadis ini. Siapa gerangan dia sebenarnya? Pikir putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, Putri Tadampalik menoleh ke belakang. Ia pun terkejut karena melihat seorang pemuda yang sama di mimpinya waktu itu. Mereka pun mulai berkenalan dan berbincang. Melihat tutur kata pangeran yang baik dan juga lembut membuat Putri Tadampalik kagum dan tertarik padanya. Begitupun dengan kecantikan dan kelembutan Putri Tadampalik membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, panglima besar kerajaan Bone, Andre Guru Pakanranyang, dan juga rombongan perwira kerajaan yang merasa kehilangan tuannya sangat lega karena dapat menemukan putra mahkota di desa itu. Akhirnya putra mahkota pun harus kembali menuju ke kerajaan Bone. Setelah berpisah dengan Putri Tadampalik, hati pangeran jadi gundah. Ia sangat merindukan Putri Tadampalik. Ingin rasanya dirinya hidup bersama Putri Tadampalik dan tinggal di desa Wajo. Andre Guru Pakanranyang yang melihat gelagat putra mahkota tidak seperti biasanya pun menceritakan kejadian pertemuan Putri Tadampalik dan putra mahkota kepada Raja Bone. Raja Bone pun setuju untuk menikahkan Putri Tadampalik dan putra mahkota. Akhirnya diutuslah dari kerajaan Bone menuju ke desa Wajo. Sesampainya di sana, Putri Tadampalik tidak segera menerima pinangan itu. Ia hanya memberikan sebilah keris pusaka kerajaan yang telah diberikan oleh ayahandanya kepada putra mahkota. Ia berpesan, jika keris itu diterima oleh Datu Luwu, maka pinangan itu akan ia terima. Mendengar kabar tersebut, pangeran pun segera dengan semangat ia menuju ke kerajaan Luwu. Ia pergi tanpa dikawal oleh seorang pengawal. Sesampainya di kerajaan Luwu, ia menceritakan semua kejadian tentang putra mahkota dan Putri Tadampalik bertemu kepada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri yang mendengar kabar itu sangat gembira. Setelah menceritakan semuanya, putra mahkota memberikan sebilah keris pusaka yang telah diberikan oleh Putri Tadampalik. Datu Luwu pun menerima
senang hati. Akhirnya Datu Luwu dan Permaisuri pun kembali pergi ke desa Wajo bersama dengan para pengawal. Sesampainya di desa Wajo, mereka sangat bahagia ketika Permaisuri dan Datu Luwu dapat bertemu dengan putri tercintanya. Maafkan ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Datu Luwu. Tidak ada yang perlu dimaafkan ayahanda, Ananda justru bahagia karena telah menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit tertular itu, jawab Putri Tadakpalik. Keesokan harinya digelarlah pesta pernikahan Putri Tadakpalik dan putra mahkota Kerajaan Bone di desa Wajo. Mereka hidup bersama hingga hari tua. Sikapnya yang tabah dalam menghadapi musibah dan pengorbanannya yang besar membuat Putri Tadakpalik dihormati